Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Feli. Sebuah film berjudul The Defender tahun 1994 akan menceritakan perjalanan Jet Li menjadi seorang bodyguard yang harus melindungi seorang wanita cantik, pacar dari seorang pengusaha kaya yang ada di Hong Kong, dimana untuk adegan dari pertarungan sudah tidak perlu ditanya lagi, karena kalau Jet Li yang main sudah pasti akan sangat seru dan akan beradrenalin. Makanya tonton videonya sampai habis. Dan seperti apa sih jalan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi dan kalian siapkan nasi untuk menonton video ini, maka dari itu mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan dua bos mafia yang tengah berenang, yang tak lama tiba-tiba ada sebuah serangan yang entah dari mana asalnya. Saat itu seketika semua anak buahnya turun untuk melindungi bos mereka, dan ketika sudah berada di luar, di situ musuh mulai terlihat. Untuk kemudian datanglah satu bodyguard terbaiknya bernama Jet Li yang langsung sigap melindungi, dan terjadilah baku tembak yang membuat situasi chaos, yang saat itu Jet Li dengan mudah mampu menghabisi semua musuh tanpa membuat bosnya terluka sedikit pun. Ya, ternyata itu hanyalah simulasi dari latihan satu-satunya tentara terbaik yang dimiliki organisasi pasukan khusus Cina yang bernama The Defender. Dan begitu sesi penjelasan materi yang disampaikan komandan telah selesai, Jet Li langsung dihadapkan pada misi baru yang sifatnya agak sedikit privacy, di mana Jet Li diharuskan melindungi seorang wanita, kekasih dari seorang pria kaya asal Hong Kong bernama James. Nah, untuk alasan kenapa kekasihnya mesti dilindungi 24 jam non-stop ialah karena kekasihnya tengah diincar oleh mafia besar Hong Kong karena tak sengaja melihat si mafia membunuh koleganya di sebuah kapal. Nah, masalahnya ia jadi satu-satunya saksi yang masih hidup setelah tiga lainnya tewas. Nah, Jet Li diminta untuk menjaganya sampai persidangan dibuka, dan Jet Li akan dibayar mahal jika mampu menuntaskan misi ini sampai selesai. Dan selain nanti akan dilindungi Jet Li sampai persidangan dimulai, Michelle juga akan mendapat perlindungan dari dua orang polisi bernama si Gendut dan Ken yang hobinya main taruhan balap kuda. Dan kehadiran Michelle di kantor polisi saat ini sendiri ialah ia diminta untuk memilih kira-kira mana nih calon terdakwa yang waktu itu kamu lihat di antara 6 orang itu. Sedikit info aja, ke 6 orang ini semuanya bos mafia, statusnya masih saksi ya. Michelle pun memilih nomor 2, dan pria ini kita sebut saja Tuan Hong. Dan memang benar, Tuan Hong lah pelakunya, namun polisi masih belum bisa menangkapnya kalau belum selesai persidangan. Dan di sini Tuan Hong melakukan sedikit ancaman pada Michelle, yang tak lama muncul dua orang polisi tadi yang akhirnya membuat Tuan Hong pergi. Nah, seiring tibanya Jet Li di bandara Hong Kong, Michelle sempat mengeluhkan dengan akan adanya Jet Li karena yang Michelle butuhkan hanyalah kehadiran James, yang sayangnya itu tak bisa karena James sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Sampai tibalah Jet Li, dan Jet Li langsung melakukan protokol dengan meminta agar Ken dan si Gendut menunjukkan KTA mereka masing-masing. Untuk kemudian Jet Li pun menandatangani kontrak lalu menerima uang besar, yang itu hanyalah uang mukanya saja. Dan tanpa buang-buang waktu, Jet Li langsung memeriksa segala sudut ruangan, dan Jet Li juga langsung mendapat teguran dari Michelle karena dianggap lancang telah berani mengotak-atik barang pribadinya. Nah, ketika Michelle tengah minum air tersebutlah sebuah mesin microwave tiba-tiba meledak, yang Jet Li langsung sikap, yang tapi malah disalahartikan oleh Ken dan si Gendut yang menganggap Jet Li adalah bodyguard palsu, hingga terjadilah ketegangan yang berujung pada pertarungan di antara mereka. Dan Jet Li meskipun sendirian dengan mudah mampu mengalahkan polisi Hong Kong saat itu juga, dan itu membuktikan bahwa Jet Li memanglah yang terbaik. Dan ya,
Kebakaran itu dipicu lantaran adik Michelle yang kelupaan matiin microwave-nya. Dan setelah dijelaskan, ketegangan pun akhirnya selesai juga. Dan untuk kedepannya, apapun yang berhubungan dengan Michelle mesti Jet Li periksa terlebih dahulu. Lalu demi keamanan dan kelancaran, Jet Li pun gunakan sedikit uangnya untuk supaya para polisi itu bisa pulang tanpa mengganggu pekerjaannya di sini. 同志，呢個成間屋啲人冚唪唥俾你解放晒啊！喂，你哋盡量唔好咁接近楊小姐。 Nah, ketika malam harinya tiba, tak berhenti melakukan tugasnya, Jet Li kembali menemui Michelle, lalu memaksa masuk ke kamar untuk menyita semua barang produk yang dianggap bisa menimbulkan bahaya, sampai peralatan mandi dan produk-produk kecantikan pun Jet Li sita, yang membuat Michelle kesalnya bukan main. Dan selanjutnya, giliran CCTV yang Jet Li akan pasang, dan kali ini Michelle benar-benar marah dengan menampol CCTV-nya, yang untuk mencairkan suasana kembali, Jet Li memberikan sebuah alat pelacak yang jika Michelle perlu bantuan, Michelle hanya perlu menekan alatnya dan Jet Li dengan sigap akan langsung membantunya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ketika Michelle akan berangkat ngajar yang dia ini merupakan seorang guru TK, Jet Li lagi-lagi membuat kesal lantaran ia tak diperbolehkan menyetir dan mobilnya pun harus ditukar dengan mobilnya si gendut. Dan bukannya apa-apa, ini semua merupakan cara untuk menghindari musuh yang mengincar. Yang benar saja tak lama tiba-tiba ada motor yang mencurigai dan si gendut saat itu diminta untuk mengatasi, dan dengan pistolnya si gendut pun dengan mudah mampu mengusir orang itu yang entah siapa mereka, yang pasti mereka ini adalah orang-orang yang kece. Selanjutnya setibanya di sekolah, Jet Li lagi-lagi mengambil tindakan yang membuat Michelle kesal, dimana kali ini Jet Li meminta agar Michelle diliburkan sampai persidangannya selesai. Dan sesampainya di rumah, Michelle langsung meminta agar James memecatnya, dan James jelas tidak mungkin melakukan itu. Yang untuk menenangkannya, James berjanji akan memberikan Michelle hadiah tepat saat Michelle sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahunnya. Nah, setelah esok harinya sudah tiba kembali, seperti biasa karena ini ada jadwal taruhan, mereka lagi-lagi bermain, yang tapi si gendut selalu kalah dan si Ken selalu hoki karena selalu memilih nomor yang tepat. Yang tapi di sini terjadi ketegangan lantaran duit kemenangan Ken selama ini ternyata sudah habis karena selalu gendut gunakan untuk berjudi dan selalu kalah. Sampai di situ timbul sebuah pengakuan bahwa gendut juga telah memakai tabungannya, padahal uang itu harusnya digunakan untuk anaknya berkuliah tahun ini. Yang karena ucapan tersebut, Ken pun mau ikhlas dan selanjutnya tiba untuk makan siang bersama. Dan ketika malam harinya tiba juga, tiba-tiba alarm pelacak berbunyi, dan tanpa pikir panjang, seketika Jet Li bergerak untuk menyelamatkan Michelle yang entah sedang dalam masalah apa ia di kamarnya. Dan lagi-lagi semua itu dilakukan adik Michelle yang ternyata iseng, yang membuat Jet Li kesal lalu menegurnya. Dan di lain tempat, Tuan Hong sendiri tengah menegur anak buahnya yang tak kunjung melakukan tindakan, sementara kasusnya tinggal 1 hari lagi, yang jelas saja membuat Tuan Hong panik sendiri dibuatnya. Nah, karena sudah saking jenuhnya diawasi, Michelle pun diam-diam memilih lompat, yang di situ si Ken tak sengaja melihat tapi malah mendukung dengan siap mengantarnya keluar. Hingga ketika mereka hendak berangkat, di situ sayangnya mereka ketahuan Jet Li, yang berujung pada ributnya mereka karena Jet Li menyinggung soal privasi Michelle dengan James. Kekesalan Michelle ditambah saat esoknya mau berangkat sidangnya malah ditunda. Nah, karena sudah sama-sama capek, Michelle menelpon James untuk sudahi saja pekerjaan ini. Begitu juga dengan Jet Li yang menelpon atasannya yang meminta agar tugasnya tidak diperpanjang lagi. Setelah Jet Li memutuskan pergi setelah Michelle mengusirnya, dengan hati yang senang Michelle pun merasa bebas dan mereka sama-sama pergi ke mall untuk belanja bersama-sama. Nah, disinilah awal mula bahaya itu muncul ketika terlihat sudah banyak anak buah Tuan Hong yang mencari posisi untuk siap menembaknya. Yang ketika Michelle berada di sebuah ruang ganti untuk menjajal baju baru, disitulah satu anak buah Tuan Hong berada di bilik sebelahnya. Dan yang terjadi selanjutnya,
Ya, ternyata Jet Li tidak benar-benar pergi dan dia diam-diam tetap mengikuti Michelle tanpa Michelle ketahui. Dan selanjutnya Jet Li harus berjuang karena semua anak buah Tuan Hong mulai bertindak dan terjadilah aksi baku tembak yang meskipun berhasil membunuh musuh yang terus berdatangan, Jet Li nyatanya lumayan kelimpungan juga. Pasalnya di situ banyak orang lain yang berlarian, yang tapi dengan pengalamannya Jet Li tetap berhasil membunuh tanpa terkena tembakan sama sekali. Nah, dengan memanfaatkan kode pena, Jet Li berhasil mudah menyingkirkan musuh sampai akhirnya menuju ke pintu keluar. Dan di pintu keluar inilah ada seorang polisi bernama Tiger yang ternyata juga bagian dari anak buah Hong yang berhasil menembak si gendut yang saat itu Jet Li dengan cepat langsung membunuhnya. Pistol si gendut rupanya telah ditukar si adik yang tapi untungnya si gendut tak apa-apa karena masih menggunakan rompi anti peluru. Nah, karena merasa bersalah, si adik menangis sendiri di pojokan sampai datanglah Jet Li yang menenangkan. Yang disinilah awal mula Michelle mulai menaruh rasa suka pada Jet Li, dan dari sini jugalah Michelle mulai betah dengan adanya sosok Jet Li di sampingnya. 我教書嘅都唔識得咁樣教佢，對唔住啊。 Sementara itu, adegan berpindah dan kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan tentara Cina sekaligus kakak Tiger bernama si John yang memaksa masuk, ingin membawa mayat adiknya dengan cara menerobos masuk rumah sakit dan berbuat rusuh. Dimana jika dilihat dari cara dia bertarung, si John ini nampaknya bukan sekedar tentara biasa. Dan selanjutnya si John mengkremasi mayat sang adik dan si John akan balas dendam yang hal itu dimanfaatkan Tuan Hong untuk sekalian mempekerjakannya. Melihat mayat petugas, Jet Li langsung tahu dan Jet Li langsung ngecek datanya dan segeralah esoknya si Ken memimpin untuk melakukan penyergapan. Dan tapi ternyata si John sudah tidak ada di situ, melainkan saat ini berada di halaman rumah belakang Michelle ngasih tahu jati diri ceritanya. Tepat saat Jet Li tengah bersama dengan Michelle yang masih asik nemenin Jet Li untuk memasang CCTV kembali. Nah, setelah tertembak dan Jet Li berusaha mencari sampai akhirnya ketemu, ternyata orang itu bukan si John melainkan hanya jebakan saja untuk memberikan isyarat peringatan kepadanya. Dan diceritakanlah hal ini ke si gendut dan Jet Li kembali melakukan tugasnya dengan mengecek kembali terlebih dahulu tempat tidurnya Michelle. Sampai akhirnya tiba juga hari ulang tahun Michelle dan mereka sempat merayakannya bersama-sama. Nah, giliran Michelle diajak James untuk makan malam di restoran mewah. Disitulah James mulai merasa ada yang aneh ketika Michelle merasa risih saat James memegang tangannya. Yang James di sini mulai menaruh rasa curiga, namun belum berani menuduh karena masih sekedar curiga saja. Dan selesai acara, James kembali pada kesibukannya yaitu bekerja, dan itu sekarang tidak dipikirkan Michelle sebab Michelle sudah punya Jet Li yang selalu akan ada di sampingnya setiap saat. 好多謝你幫我照顧 Michelle 咁耐，唔使客氣。 Di rumah, ketika semua orang sudah tertidur, Michelle tiba-tiba muncul yang seketika membuat Jet Li salah tingkah sendiri dibuatnya. Di mana Michelle bermaksud memberikan hadiah jam tangan untuk Jet Li, dan Jet Li walaupun awalnya menolak karena dipaksa, Jet Li hanya terdiam saja. Dan sekarang ia mengenakan 2 jam di tangannya sebab jam tangan lamanya jika dibuang pun masih sayang karena masih berfungsi, makanya mending dipakai dua-duanya aja. Nah, tak lama setelah Michelle masuk ke kamarnya, tiba-tiba saja alarm berbunyi yang membuat Jet Li bergegas masuk, yang ternyata itu hanya akal-akalan Michelle karena ingin menyatakan cinta terhadapnya. Yang di sini sudah mulai timbul hasrat-hasrat kuat dalam diri Michelle yang seketika membuat Jet Li takut dan pergi meninggalkannya. Yang setelah dari sana, Jet Li mendekati si gendut yang curhat soal ekonomi keluarganya yang suram, sampai bunyi lagi tuh alarm yang kali ini benar-benar ada musuh yang menyerang. Dan yang terjadi selanjutnya, ya, sungguh sial nasibnya si Ken karena harus tertembak oleh si John. Dan tak lama giliran Jet Li yang hubak-habik menembak mereka semua. Dan majulah si John untuk melawannya, yang oleh karena kalah jumlah, Jet Li gunakan taktik dengan mematikan lampu. Yang dengan menggunakan senter, Jet Li pun akhirnya berhasil mudah menumbangkan satu persatu hingga menyisakan si John saja seorang.
Nah, saat si gendut emosi dan berusaha melakukan serangan itulah sayangnya kaki adik Michelle tertembak yang membuat Jet Li juga menembak si John hingga dihidupkanlah lampu yang ternyata anak buah si John masih ada, tapi Jet Li sudah membocorkan gas untuk agar tidak ada yang berani menembak. Dan ketika semua anak buah benar-benar sudah dikalahkan dengan tangannya, sekarang giliran si John yang mesti ia hadapi, dan dengan ini pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Bertarung dengan kondisi ruangan yang penuh sekali dengan gas nyatanya membuat keduanya amat sangat kesulitan, apalagi saat ingin bernafas, di mana ketika si John hendak meminum air, di situ Jet Li memanfaatkan momentum untuk menyerang dan keoklah si John yang tapi ia terjatuh tepat di samping adiknya Michelle yang membuat si John langsung memanfaatkannya untuk bisa menyerang Jet Li. Jet Li diberikan kesempatan menyelamatkan Michelle yang muncul dari kolong, tapi harus menahan tembakan yang dilayangkan si John, dan tepat bersamaan dengan munculnya James yang lumayan terkejut, si John pun melayangkan tembakannya dan terkenalah Jet Li yang membuatnya terluka, yang sontak membuat Michelle menangis, yang James hanya bisa terdiam ketika melihat pacarnya sedihnya bukan main, seakan seperti suaminya saja yang terluka. Yang disinilah juga akhirnya James sadar bahwa sekarang Michelle pacarnya sudah mulai ada perasaan dengan sosok Jet Li. Nah, ketika si John terbunuh, lalu semua pada akhirnya sudah selesai dengan Tuan Hong yang resmi dipenjara. Esoknya Jet Li dijemput komandannya untuk melakukan tugas baru di negara Cina, di mana Michelle dengan buru-buru berusaha nyusul untuk hanya ingin berbincang terakhir kepadanya. Tapi ya mau gimana lagi, Jet Li sudah keburu pergi duluan, dan Jet Li pergi tanpa membawa uang karena uangnya semua dikasihkan ke si gendut untuk membiayai anaknya sekolah. Dan Michelle juga diberikan kenang-kenangan, yaitu jam lama Jet Li sebagai tanda agar ia tak melupakannya. Dan selanjutnya setelah itu film pun tamat.